Saya akan sampaikan atau sharing ya dengan teman-teman UMKM. Ini adalah terkait dengan masalah peningkatan mutu dan inovasi produk UMKM ya. Tadi sudah sampaikan Pak Menteri Mas Duki, Pak Teten ya, itu ada program-program di UMKM, diantaranya ada masalah kapasitas produksi, daya saing, literasi digital, dan lain-lain ya. Dan yang lain lagi adalah masalah quality. Nah, saya nanti akan fokus di masalah quality saja, supaya bisa mensupport yang lain. Nah, kita sudah sepakat ya, bahwa sekarang itu yang pernah ada dua kondisi. Yang pertama adalah ada perkembangan teknologi yang seperti ini. Jadi ada industri 4.0 dengan berbagai teknologi. Dan teknologi itu available di sekitar kita. Di toko-toko sekarang sudah banyak itu. Ya. Tetapi juga teknologi sebagai fasilitas untuk produksi juga, tapi juga teknologi itu sebagai produk. Dan kalau di lab kami, produk teknologi industri 4.0 seperti 3D printer misalnya, kami bikin sendiri tuh 3D printer, mulai yang kecil sampai yang gede. Jadi teknologi yang ada di industri 4.0 itu memang sudah available di sekitar kita. Tetapi dalam situasi yang sama, kondisi yang satunya adalah adanya pandemi, ya. Jadi pandemi ini suka tidak suka memang sudah meritsoki ya. Nah, dengan adanya pandemi kita turun ya. Tetapi adanya teknologi ini ya, teknologi yang dikembangkan oleh Elon Musk ini, kita tahu ada targetnya 42 ribuan satelit komunikasi. Ya. Ini akan sangat mendukung digitalisasi UMKM kita. Ya bayangkan nanti di planet bumi tidak ada yang spot-spot, tidak ada yang black spot ya. Jadi semuanya lancar, 5G-nya lancar, kita ngirim file gede-gede juga lancar. Ini sangat-sangat sekali membangun. Nah, kenapa ini saya lihat ini sebagai salah satu momen penting di dalam pengembangan komunikasi? Karena apa? Mereka tidak menggunakan fiber optik. Jadi kalau fiber optik itu ternyata lebih lambat daripada yang mereka kembangkan. Jadi antar satelit itu komunikasinya langsung pakai laser di ruang angkasa sana, baru kemudian diturunkan. Ya, jadi nanti di semua planet bumi ini semuanya lancar. Jadi kalau misalnya UMKM dari Jogja ngirim produknya ke misalnya ke Siberia misalnya, itu nggak ada masalah karena komunikasinya lancar. Ya, mau marketingkan di desa-desa di Kanada sana, itu juga akan nangkep. Ya. Nah, oleh karena itu sangat penting. Nah, tadi saya ceritakan, yang kedua pandemi. Pandemi dengan cara-cara penyebaran seperti ini, itu sangat-sangat mengganggu. Dan salah satunya, kehidupan masyarakat kita kan turun. Kualitas hidup manusia di seluruh dunia ini kan turun. Nah, kalau turun, maka adat kebiasaannya juga berubah. Dan ini berpengaruh pada pasar. Ya. Nah, mau menormalkan kembali itu tidak bisa normal seperti awalnya. Jadi paling banter ya di tengah-tengah ini. Mau ke atas lagi, ini butuh kreativitas dan inovasi. Nah, situasi inilah kalau menurut Maslow di ini, bahwa kebutuhan manusia, basic manusia akan berubah. Adat istiadatnya berubah. Sehingga teman-teman UMKM yang dulu cara-cara bisnisnya adalah model-model yang normal, kemudian situasi normal seperti ini, ya kalau misalnya marketnya turun 50% mungkin juga terjadi. Tetapi teman-teman UMKM yang bisa fleksibel untuk adaptasi dengan sesuatu baru itu akan berbeda. Jadi pasar produk UMKM berubah karena prioritas kebutuhan produk barang dan jasa juga berubah. Nah, tentu di dalam usaha-usaha UMKM ya ada yang sukses dan ada gagal. Ya, sukses dan gagal itu memang pilihan kalau kita di bisnis. Pasti ada sukses gagal, tetapi yang gagal itu kan kita hindari. Meskipun itu sudah terjadi. Ada banyak hal ya. Kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Teten, itu adalah misalnya quality. Nah, bagaimana komitmen quality? Bagaimana menjaga komitmen quality? Penyebab gagal yang lain mungkin kelembagaannya, mungkin juga produknya di bawah standar, mungkin kesesuaian produknya tidak cocok. Produk yang kita bikin, kita pasarkan tidak cocok dengan kebutuhan market yang lain. Jadi situasinya seperti ini. Kalau ini sudah turun, maka satu-satunya jalan adalah inovasi. Kalau ini berkaitan dengan produk ya. Jadi ya berinovasi.
Di balik inovasi itu hanya R&D yang ada. Ya. Jadi kalau salesnya turun, tidak mesti bahwa itu memang produknya. Mungkin produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Tapi kalau produknya sudah cocok dengan pasar, tetapi kok salesnya sudah turun, ada sesuatu di sini, produknya mesti harus di-improve. Nah, produk gagal ya, atau produk defect, itu bisa terjadi. Mungkin selama di UMKM, selama proses, bisa juga di perjalanan waktu deliver dari pabriknya mau ke user, ke market, bisa juga di tempat tujuan itu terjadi defect. Misalnya ya, kita ngirim produk ke furniture ke Eropa. Pas ngirimnya di musim dingin, sampai sana jamuran. Baru dibongkar kok jamuran. Jamurnya tumbuh di situ. Nah, akhirnya apa? Ya di-reject. Nah, tumbuh jamur seperti ini tidak bisa diselesaikan tanpa ilmu terkait dengan masalah jamur, ilmu biologi, ada ilmu kimianya, mungkin ilmu-ilmu yang lain yang terkait. Dan kita tahu UMKM tidak punya fasilitas itu, tidak punya fasilitas risetnya, tidak punya SDM untuk meneliti itu juga tidak ada. Lalu UMKM mau tanya kepada siapa lagi? Tidak bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Universitas atau perguruan tinggi atau sekolah-sekolah itu adalah salah satu tempat untuk bertanya. Ya, jadi itu. Nah, kesesuaian menjadi penting, ya, antara UMKM dengan market. Ada 5 item yang perlu dipertimbangkan. Satu adalah produk. Produknya cocok nggak dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, kualitinya, QL. Yang ketiga, cost-nya. Manufacturing cost, processing cost, apakah itu memang worth it? Yang ketiga, yang keempat adalah timing. Timingnya pas nggak sampai ke market. Ya. Kemudian yang masalah kuantitinya cukup nggak? Coba bayangkan, kalau di market kuantitinya tidak cukup, ada pasar butuh barangnya nggak ada, pasti akan lari ke produk yang lain. Inilah bahwa kontinuitas, selain quality dan lain-lain, kontinuitas produk dengan kuantiti tertentu itu harus ada. Nah, ini tidak bisa dilakukan tanpa sebuah organisasi di usaha yang bagus. Coba bayangkan, fasilitasnya bagus, raw material masuk ke proses, outputnya bagus. Tetapi delivery-nya overtime, overdue, kan kena penalti juga. Nah, terkait dengan masalah ini, itu tidak cukup fasilitas yang bagus. Organisasi manajemennya juga rapi. Ya. Jadi dari sisi kelembagaan, itu juga menjadi penting. Tidak hanya produk saja. Nah, apa yang terjadi saat ini, memang banyak perguruan tinggi atau sekolah-sekolah itu sudah ikut berpartisipasi di dalam mendorong atau membackup UMKM itu supaya kuat. Tetapi kan kalau di Jogja mungkin UGM ya. Tetapi di tempat-tempat lain itu belum tentu. Padahal apa? Yang namanya sekolah, perguruan tinggi, termasuk universitas, politeknik, dengan berbagai disiplin ilmu itu adalah kekuatan yang luar biasa, yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Jadi apa? Jadi sekarang ini kalau UMKM mengalami kesulitan, kalau masih sempat tanya ke sekolah atau ke universitas di kotanya, ya syukur. Tapi kalau enggak, kan diselesaikan dengan cara sendiri. Nah, dengan persaingan global seperti ini, itu ternyata tidak cukup. UMKM sendiri tidak akan mampu melakukan perbaikan dengan caranya sendiri. Itu butuh ilmu, butuh fasilitas yang lain-lain, yang itu investasinya mahal. Jadi apa? Keberadaan universitas, politeknik, sekolah seperti SMK di Indonesia itu akan menjadi penting sekali. Ya, penting sekali. Karena apa? Karena mereka lah yang menjadi sumber pola-pola untuk bertanya, pola-pola kesulitan nanti bisa ditanyakan ke sana. Nah, jadi saat ini saya gambarkan bahwa akademis itu belum banyak yang nol. Meskipun beberapa tempat di Indonesia itu sudah.
tetapi tidak secara komprehensif, itu akan backup. Jadi ini inovasi. Inovasi itu adalah perwujudan dari ide baru ya. Intinya itu. Kemudian berkembang menjadi komersial, menjadi bisa diproduksi dan komersial itu adalah lantainya. Tapi intinya adalah inovasi itu wujud baru yang kontennya baru. Ini terkait dengan inovatornya, punya risiko yang tinggi, invensinya ada. Nah, ada 7 area inovasi ini. Yaitu inovasi sistem. Apa saja itu? Inovasi produk, inovasi organisasinya, inovasi proses, inovasi teknologi, inovasi pemasaran, inovasi bisnis, inovasi strategi. Baru mana yang sudah dilakukan? Mungkin inovasi produk. Jadi bisa juga kalau inovasi produk sudah dilakukan kok belum mempan untuk penetrasi market, coba lihat yang lain lagi. Ini inovasi produk, speknya ideal, bisa menjawab need dan want-nya user, ada CSS faster teknologi dan lain-lain, patentable original ya, ada kualitas 8 dimensi, ada good design. Ini saya lewati saja, ini speknya. Ini adalah terkait dengan produk. Kalau kita membuat produk, apa yang harus mesti? Yang harus ada itu apa? Apa yang membuat atraktif? Ya. Yang perlu dihindari dalam membuat produk yang dilakukan KM adalah dua ini, indifferent dan universal. Ya. Ini adalah tidak mengawali puas tidak puasnya si user. Ini siapa tadi? Ada pasar, ada teknologi, ada ekonomi, ada regulasi, ada etika dan lain-lain. Ya. Paten saya kira oke. Ya. Nah, ini 8 dimensi. 8 dimensi quality itu apa? 8 dimensi quality itu 1 kinerjanya, 2 fungsionalnya, feature fungsional, durable, reliable, konforman, estetik. Itu adalah makna kualitas. Jadi makna kualitas itu ada 8 dimensi. Nanti Bapak-Ibu sekalian, teman-teman UMKM, coba cek. Yang dimaksud dengan kualitas apa cukup hanya durable saja? Apa cukup reliable saja? Masih ada yang lain. Ya. Kemudian yang terkait dengan desain, ada 10 prinsip yang bisa dipakai. 1 inovatif, 2 bermanfaat atau fungsional, estetik, mudah dipahami. Kalau kita mendesain porsi ya, itu porsi, jelas. Kemudian tidak mencolok, simpel ya, warna-warnanya. Kemudian original, durable, kemudian detail, kita tahu detail sambungan-sambungannya kalau itu produk-produk yang manufaktur, sambung-sambungannya bagus. Kemudian ramah lingkungan, yang terakhir itu simpel. Ini adalah salah satu 10 prinsip saja yang bisa dipakai. 2 menit lagi dong. Ini saya kira saya lewati aja. Nah, di dalam ini ada konsep yang kami kembangkan yaitu gandeng gendong renteng ya. Ini gandeng renteng tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan pentingnya untuk naikkan populasi ini gandeng gendong renteng. Jadi ini yang tier 2, nuclear tier 1, kemudian tier di atasnya lagi integrator, kemudian masuk market. Inilah yang saya katakan tadi, itu penting. Jadi UKM itu yang di layer sini, gandeng renteng tadi, itu bergabung, kemudian mensuplai yang atasnya, tier 1-nya, kemudian integratornya kemudian masuk market. Di sini ada P, Q, L, Q, N, ini cost dan waktu. Jadi ke arah kanan itu bisa sentra, kalau itu produknya sama, ke arah vertikalnya itu adalah yang cluster. Ini yang terkait dengan masalah apa tadi? Kompetisi, kemudian ini adalah alat ukur untuk mengukur kelembagaannya, bisa pakai IAIO atau INDI, di Indonesia sekarang kembangkan INDI. Kemudian ini perannya akademik, ya, perannya akademik di sini. Ini ekosistem industri dengan hubungan akademik. Jadi lebih kuat. Ini adalah sistem yang kami usulkan bangun. Jadi sinergi 3 ini, akademi, pemerintah dan produsen di UMKM ini menjadi API. Ya.
Jadi API itu sudah seperti konsorsium ya, atau sebuah tim yang terdiri dari 3 itu, kemudian itu melakukan pendampingan. Nah, saya bayangkan bahwa di setiap provinsi ada satu API yang itu akan mendampingi seluruh UMKM yang ada di provinsi masing-masing. Ya, provinsi Jawa Tengah, misalnya Undip, dan pulau perguruan tinggi yang lain. Di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan seterusnya. Masing-masing provinsi itu kan ada universitas. Ada universitas, ada politeknik, ada sekolah. Itu gabung menjadi satu, blend menjadi satu. Kita bayangkan, di Indonesia itu ada 3.136 PTS, ada 212 PTN, ada 14.240 SMK negeri dan swasta. Kalau itu berpartisipasi mendampingi secara terstruktur, terukur, sistematik di setiap provinsi, maka insya Allah saya bisa bayangkan bahwa nanti serentak. Ini nanti akan serentak, Pak Teten. Jadi semua UMKM di Indonesia ada pendampingan secara terstruktur oleh perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk membangun bagaimana mutu produknya akan terjamin, inovasinya akan berjalan, sehingga produk-produknya itu nanti akan memiliki daya saing yang tinggi. Jadi dari hulu hilir, industri hulu hilir, industri bahan bakunya, industri rendah, industri akhir, itu juga pendampingan. Ini semua pakai API ini. Jadi biar lebih menyala. Jadi mekanisme seperti ini ya. Jadi API, kemudian ada kelompok UMKM provinsi, kemudian ada 7 inovasi tadi. Bagian mana yang perlu diberikan penguatan. Nah, sumber dananya dari mana? Perguruan tinggi dan lain-lain itu kan ada sumber dana dari Dikti, dari BIN, dari APBD, dari universitas masing-masing, dari kementerian terkait, ya. Itu yang skala skema pendananya. Ya. Jadi dari sini problemnya ada dari sini, problem kelompok UMKM, problem masuk sini, di sini diolah di kemudian kalau ke lab, masuk ke lab, cek seperti jamur tadi, apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan seterusnya. Kemudian solusi diberikan ke UMKM lagi. Sehingga UMKM ini memiliki kekuatan yang tinggi di dalam penetrasi pasar dan juga bersaing dengan penelitian yang lain. Saya kira itu ya. Terima kasih.